Pagi Hari, sebuah acara yang mengupas tuntas opini yang berkembang dan menjadi viral di media sosial. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Ranai dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Selamat mendengarkan Kopi Pagi. Pendengar, stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang dialami oleh anak-anak yang mendapatkan gizi buruk, terkena infeksi berulang, dan stimulasi psikososialnya tidak memadai. Anak dikatakan stunting ketika pertumbuhan tinggi badan tidak sesuai grafik pertumbuhan standar dunia. Pada kondisi lebih buruk, bila terkena stunting terkait pertumbuhan otak, maka ketika anak sudah besar, akan sulit untuk diobati. Natuna termasuk 100 kabupaten kota intervensi stunting dengan angka stunting tahun 2016 sebesar 26,4%. Kemudian pada tahun 2017, berdasarkan pemantauan status gizi angka stunting turun menjadi 19,6%. Tahun 2018 mengalami peningkatan lagi menjadi 19,87% dan turun di tahun 2019 menjadi 17,8%. Beberapa aksi konvergensi stunting di Kabupaten Natuna antara lain, aksi pertama, analisis situasi, aksi kedua, penyusunan rencana kegiatan, aksi ketiga, rembuk stunting, aksi empat, peraturan bupati atau wali kota tentang kewenangan desa. Aksi kelima, pembinaan kader pembangunan manusia. Aksi 6, sistem manajemen data stunting. Aksi 7, pengukuran dan publikasi data stunting. Dan aksi 8, review kinerja tahunan. Beberapa praktek penanganan stunting Kabupaten Natuna adalah Gasing Natuna atau Gerakan Atasi Stunting di Natuna, dan Siberes, siap bersalin, terima bersih, praktis, dan ringkas. Upaya memberantas stunting tidak hanya harus menjadi perhatian pelaku sektor kesehatan, sektor ketersediaan pangan terjangkau, harga pangan terjangkau, dan lapangan kerja guna mencukupi kebutuhan hidup juga perlu mendapat perhatian agar tercipta Kabupaten Natuna bebas stunting dan berdaya saing. Pendengar, sehubungan dengan tema tersebut, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan di masyarakat. Benarkah demikian? Kopi Pagi edisi hari ini, Jumat tanggal 26 Maret 2021, akan coba membahasnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar semua dimanapun berada dan juga pemirsa RRI. Kembali di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, kita bersama di acara Kopi Pagi, Kancah Opini Pagi Hari, kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dengan RRI Ranai. Dan pendengar, sebagaimana yang sudah kita dengarkan, apa yang disampaikan oleh pembaca naskah di awal, bahwasannya kali ini di acara Kopi Pagi kita akan mengupas topik tentang cegah stunting menuju Natuna sehat. Dan acara ini dapat Anda simak hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat melalui siaran Pro 1 dari Ranai. Juga Anda dapat langsung menyaksikan di live streaming di YouTube RRI Ranai. Dan untuk pagi hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita seputar topik yaitu cegah stunting menuju Natuna sehat. Ini cukup berat ya sepertinya, karena ini menyangkut sumber daya manusia ke depannya ya, terutama untuk Natuna dan juga Indonesia. Kita telah menghadirkan Kepala Bidang Kesehatan
masyarakat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Ibu Syarifah Maryam. Assalamualaikum dan selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada, salam sehat. Salam sehat. Jadi kalau mau sehat tuh tipsnya seperti apa, Ibu? Sehatnya rajin aktivitas fisik, makanan yang bergizi sesuai dengan dianjurkan oleh pemerintah, disebut dengan isi piringku. Yaitu ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada mineralnya, ada vitaminnya, cukup buah dan sayur. Iya, karena di masa pandemi ini kita juga harus menjaga kekebalan tubuh ya Bu ya, supaya tetap fit. Iya, di samping beliau, ini cowok paling kece pagi ini. Karena cuma satu-satunya Pak Maria. Ada Dr. Fahri Hussein. Beliau adalah Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna. Iya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, harus semangat Pak. Ya, selamat pagi untuk seluruh pemirsa RRI dan juga mengucapkan salam keluarga berencana, doa anak lebih sehat. Oh, doa anak lebih sehat ya Pak ya. Iya, doa anak lebih sehat. Agar sehat bagaimana Pak? Jadi keluarga yang sehat gitu. Keluarga yang sehat yang jelas perlu memperhatikan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Kemudian juga mengikuti anjuran pemerintah untuk Germas ya. Itu program dari kesehatan ya. Gerakan hidup sehat ya. Aktivitas cukup, istirahat yang cukup, gizi seimbang, dan juga memeriksakan kesehatan secara rutin dan teratur. Iya, jadi intinya kalau mau bahagia ya salah satu kuncinya harus sehat begitu Pak ya. Iya begitu Ibu. Baik, di samping beliau telah hadir ya petugas tenaga medis kesehatan Bidan Rahmi Ulfa. Beliau bertugas di Desa Kelanga. Ya, selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi Kak Yuspianti. Salam Iya. sehat Kak Yuspianti. Untuk seluruh masyarakat Natuna, selamat pagi. Salam sehat semuanya. Kalau bidan tuh matanya emang teduh-teduh ya. Jadi kalau melayani itu rasanya adem gitu. Jadi sakit juga nggak kerasa. Boleh tahu Amin, nih, amin. Bidan Rahmi Ulfa sudah berapa lama nih bertugas di Desa Kelanga? Saya di Desa Kelanga itu dari 2015 sampai saat ini. Hal yang paling menarik selama bertugas di desa sebagai bidan desa? Sebagai bidan desa tidak semuanya menarik, tapi pasti ada dukanya juga, sedihnya juga, kecewanya juga. Iya. Tapi di samping itu adalah tugas kita sebagai bidan, ya. Tapi apa namanya itu ya, sebagai bidan desa kita harus bisa menjadikan diri kita itu kepada masyarakat itu nyaman gitu. Masyarakat menyampaikan keluhan kepada kita tidak asing gitu. Dan terpenting lagi saya pun kan memang asli orang sana juga Kak. Jadi tidak sulit bagi saya untuk menyampaikan tentang informasi kesehatan karena saya bisa menyampaikan dengan bahasa daerah sini gitu. Pasien yang paling jauh gitu dipantau atau juga dicek kesehatannya tuh daerah mana tuh Rahmi? Itu di Desa Kelang itu kan kita kan punya 8 RT Kak. Itu di RT Stedung itu paling jauh. Paling jauh ya. Iya. Jadi kesulitannya itu kalau dipanggil itu malam-malam itu terasa sekali gitu. Lagi enak-enak tidur itu dipanggil di telepon. Iya. Ada yang sakit gitu. Mau tidak mau kita harus pergi. Wah, berarti bidan-bidan desa nih harus fit selalu ya? Harus tidak boleh sakit. Jadi walaupun sakit harus tampak sehat gitu. Benar, itulah suka duka profesi ya, Iya. pasti ada. Iya, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja berada, kita pagi ini akan mengupas tentang cegah stunting menuju Natuna sehat. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa komentar masyarakat terkait topik kita pagi ini. Siang, perkenalkan nama saya Arul dari Desa Sembilan, Kecamatan Bendungan Barat. Saya sangat mendukung sekali program pemerintah pusat akan pencegahan stunting. Apalagi dengan kasus stunting pada kelahiran bayi di Indonesia sangat tinggi-tingginya. Harapan saya cuma satu, semoga pemerintah Kabupaten Natuna juga ikut merealisasikan pencegahan stunting di kalangan masyarakat menengah ke bawah, agar kasus stunting di Kabupaten Natuna menjadi no isu atau no kasus.
Oke, semangat untuk pemerintah Kabupaten Natuna menuju Natuna sehat. Perkenalkan, saya Wan Baruna Putra. Baik, menanggapi tentang cegah stunting menuju Natuna sehat, menurut pendapat saya ada kiatnya dari pihak terkait untuk lebih gencar mensosialisasikan ke ibu-ibu tentang yang pertama itu memenuhi kebutuhan gizi anak sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk cegah stunting pada anak dan selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Dan yang kedua, rutin memberi ASI sampai bayi usia 6 bulan. Protein whey dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Dan yang ketiga, terus memantau tumbuh kembang anak, terutama dari tinggi dan berat badan anak. Rutin membawa si kecil secara berkala ke posyandu. Dan terakhir, yang terpenting, jaga kebersihan lingkungan sebab anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Demikian pendapat saya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita. Dalam program yang bertema Cegah Stunting Menuju Natuna Sehat, pada pendapat saya penting sekali untuk selalu dilakukan sosialisasi mengenai permasalahan stunting untuk tumbuh kembang anak terutama di Natuna ini. Harapan saya adalah agar terus ada peningkatan kinerja terutama oleh dinas terkait agar bagaimana para ibu terutama semakin melek akan bahaya stunting untuk tumbuh kembang anak. Misalnya program yang dimulai dari tingkat RT dan lain sebagainya. Demikian pendapat saya. Iya, pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan beberapa tanggapan dari masyarakat. Dan kalau kita perhatikan banyak yang mendukung ya sebenarnya ya. Masyarakat ingin nih kita semua atau juga anak-anak di Natuna ini punya gizi yang baik ya, pertumbuhan yang baik juga. Tapi tadi beberapa tanggapan ada yang mungkin masih bingung nih Bu Syarifah untuk membedakan stunting dan juga gizi buruk gitu. Apa sih sebenarnya perbedaannya antara stunting dan juga gizi buruk, Ibu? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Mungkin kami akan menjelaskan sedikit apa itu stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang yang terjadi terutama dari masa dari 1000 kehidupan, yaitu dari terjadinya konsepsi sampai anak 2 tahun, yaitu pada saat ibu hamil. Apabila tidak diberikan gizi yang cukup, yang sempurna, dia akan melahirkan anak yang kurang gizi, yaitu tadi stunting ini adalah termasuk gizi kronis, Bu, yaitu tadi yang kekurangan dari asupan kurang dari saat hamil, saat ibu menyusui. Maka kalau anak tidak dikasih gizi yang lengkap, nanti dia akan melahirkan, ibu akan melahirkan anak yang kurang gizi. Jika anak yang stunting itu dapat kita pantau jika berat badannya lahir kurang dari 2.500 gram, tinggi badan kurang dari 50 cm. Ternyata kalau di bawah itu langsung kita intervensi, Bu. Dengan intervensi dengan apa tadi? Dengan meningkatkan pola asuhnya, dengan memberi ASI yang cukup. ASInya sampai 0 sampai 6 bulan, dilanjut sampai 2 tahun. Kemudian diberi makanan sesuai dengan umurnya. Kemudian lagi diberi imunisasi, diberi makanan yang bergizi, makanannya disesuai dengan umurnya tadi. Yang kita salah sekali, banyak ibu-ibu yang ketika melahirkan dia enggan makan yang bergizi, makan yang sayur-sayur, karena ada mitos-mitos tadi bahwa ibu yang melahirkan tidak boleh makan telur, makan sayur. Nah, itu yang harus kita ubah sekarang perilakunya itu, mitosnya itu, bahwa itu tidak benar. Karena ibu hamil atau ibu melahirkan atau ibu menyusui, dia perlu sekali gizi yang cukup untuk mencegahkan stunting tadi. Kemudian kalau dilihat gizi buruk, kalau gizi yang kurang gizi itu adalah gizi akut, yaitu dia terjadi pada kurangnya asupan makanannya. Bisa terjadi anaknya bisa kurus, bisa
berat badannya juga tidak tuh. Untuk membedakan stunting dengan gizi buruk tadi, kita membedakan kalau stunting diukur dari tinggi badan per umur. Kalau itu disesuai dengan umur per berat badan. Itu. Begitu ya Bu ya. Nah, jadi ada beberapa perbedaan antara stunting dan juga gizi buruk. Pada dasarnya mungkin kalau gizi buruk ini memang sudah di bawah level betul ya, yang harus segera ditangani begitu. Tapi kalau stunting ini dari awal tuh bisa diatasi dengan beberapa pola yang baik begitu ya Bu ya. Stunting juga sebenarnya stunting itu karena asupan gizi masa lalunya yang kurang. Yang ketiga dari itu agak sulit, kecuali kalau gizi itu dengan berikan gizi yang cukup, dengan beri apa bisa kita atasi langsung. Tapi kalau stunting ini juga memang susah untuk merubah ke pola asuh orang, perilaku orang. Diutamakan stunting ini kita ketahui penyebabnya itu sangat komplit, bukan hanya sekedar asupan gizi aja, juga dari pola asuhnya tadi yang saya sebut tadi, ketika hamil makan yang bergizi, memeriksa kesehatan, itu kan, menyusui, seperti itu Pak. Jadi lebih sulit lagi stunting ini daripada gizi yang buruk. Cukup serius sepertinya pemerintah dalam mengupayakan program stunting ini ya Bu ya. Dan di pemerintah daerah sendiri ada berapa OPD nih Bu yang dilibatkan dalam pelaksanaan program stunting untuk mencegah stunting di daerah? Stunting ini ya kita mengikuti dari pusat, yaitu program konvergensi, yaitu ada 8 konvergensi yang kita ikut. OPD yang terkait itu adanya terutama Dinas Kesehatan, kita dikoordinator oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu kalau di Kabupaten Natuna dari BP3D koordinatornya. Kalau Dinas Kesehatan, kemudian KB ya, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian dari termasuk Kemeninfo, mereka itu untuk mempublikasikan stunting ini. Mereka mempunyai kewenangan dari mereka, dan kemudian dari Disdukcapil, kemudian dari DLH, banyak ketahanan pangan, sosial, banyak yang tergantung. Dan bukan aja OPD, instansi vertikal seperti RRI, kemudian dari akademika dan organisasi profesi, semua ikut terlibat dalam itu. Dan tadi kita sudah jelaskan apa yang disampaikan oleh Ibu Sarifah. Salah satu OPD yang dilibatkan dalam program stunting ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ya. Nah, kita ke Dr. Fahri. Ya, dalam upaya mendukung program stunting ini apa nih program kerja yang dilakukan Dinas khususnya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana saat ini Pak? Terima kasih Bu Yus. Jadi untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ada beberapa program yang mendukung untuk penurunan dan percepatan penanggulangan stunting ya. Di antaranya adalah program KB-nya sendiri, itu kontrasepsi, di mana keluarga berencana ini kan programnya yaitu merencanakan kehamilan agar kehamilan itu bisa sehat dan juga ibu dan anaknya juga sehat gitu ya, yang optimal gitu. Yang idealnya memang program KB ini mengharapkan agar jarak kehamilan itu idealnya adalah 5 tahun ya. Minimalnya adalah 2 tahun ya, karena cukup bayinya udah mendapatkan ASI selama 2 tahun, itu minimalnya, tapi idealnya adalah 5 tahun. Programnya adalah setiap keluarga itu tidak ada 2 balita dalam satu keluarga ya. Makanya dalam keluarga berencana ini ada banyak sekali jenis alat kontrasepsi yang ditawarkan kepada masyarakat, ada yang jangka pendek maupun jangka panjang. Ini harapannya agar ibu yang hamil itu terencana. Karena kalau hamilnya tidak terencana, apalagi jaraknya dekat, nah itu akan bisa beresiko terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak di dalam kandungan. Kemudian yang kedua, juga ada program kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin. Ya, ini kita ada program unggulan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu kelas Garnis, kelas keluarga harmonis
atau penyiapan calon pengantin untuk memasuki dunia rumah tangga. Itu insya Allah mungkin kita akan launching di bulan 4. Harapannya nanti setiap catin akan mendapatkan edukasi yang cukup, baik dari sisi kesehatan, psikologis, dan juga dari sisi agama tentunya, karena kita kerjasama juga dengan KUA dan pengadilan agama. Nanti kedepannya catin-catin di Natuna udah siap menjadi keluarga gitu. Kemudian juga untuk remaja, memang kita ada pencegahan, istilahnya dalam program BKKBN itu pendewasaan usia perkawinan, di mana idealnya menikah itu untuk laki-laki usia 25 tahun dan perempuan 21 tahun. Nah, dan memang dengan adanya undang-undang terbaru perkawinan tahun 2020 kemarin, itu dispensasi pernikahan itu sekarang di umur 19 tahun. Sebelumnya umur 16 tahun, umur 17, 18 tidak perlu dispensasi untuk menikah. Tapi dengan adanya peraturan perkawinan yang terbaru, umur 19 tahun itu sudah harus minta dispensasi. Karena juga angka ASFR, Age Specific Fertility Rate kita memang masih tinggi di Natuna, itu di angka 26. Artinya di umur 15 sampai 19 tahun ada 26 orang di antara 1000 wanita usia subur yang hamil dan melahirkan. Nah, ini cukup tinggi karena standarnya adalah 10 per 1000 atau 10% gitu. Demikian. Ya, kita ke Bidan Rame Ulfa. Ya, kita tahu ini kan beberapa sistem yang dikerangka atau dibuat oleh pemerintah dalam upaya mencegah stunting. Tapi yang lebih paham bagaimana kondisi di lapangan untuk menyampaikan hal ini ke masyarakat adalah dari pemerintah desa, RT, RW hingga salah satunya tenaga medis yaitu bidan desa. Ya, kita ingin tahu nih Bidan Rahmi, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, kita tahu tidak semua masyarakat ini memiliki standar pendidikan yang tinggi. Ada yang menengah atau ke bawah ya, dari strata pendidikan dan sebagainya. Nah, bagaimana strategi dari Bidan Rahmi Ulfa sendiri sebagai bidan desa yang terjun langsung kepada masyarakat menyampaikan informasi terkait stunting? Ya, salah satunya tadi yang disampaikan Ibu Syarifah, pola asuh dan sebagainya. Baik, terima kasih Kak Yuspianti. Jadi gini, makanya saya bilang tadi saya sebagai bidan desa, karena saya juga daerah sana, anak daerah gitu ya. Jadi memang tidak semuanya masyarakat itu levelnya sama dengan kita gitu. Memang ada di bawah kita. Jadi cara saya menyampaikan itu, kita melakukan pendekatan kepada masyarakat. Misalnya contoh ibu hamil. Contoh ibu hamil yang tidak mau pergi ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan gitu. Jadi kita ke rumahnya gitu. Saya ke rumahnya. Kenapa tidak mau pergi ke posyandu itu kenapa gitu? Alasannya apa gitu kan? Jadi bisa jadi itu alasannya memang tadi itu karena tingkat pendidikannya itu rendah, jadi tidak mau karena takut gitu, takut diperiksa, takut disuntik, takut diberikan obat, takut nanti bayinya itu di rahimnya itu besar gitu ya. Jadi itu yang harus saya sampaikan bahwa datang ke posyandu itu bukan untuk disakiti, tetapi untuk dilayani supaya ibunya itu sehat, bayinya sehat seperti itu. Jadi pendekatan saya kepada masyarakat itu secara itu tadi, kita harus lebih sering kita minta nomor teleponnya, nanti kita telepon, dia punya keluhan apa, seperti itu. Pendekatannya seperti itu Kak Yuspianti. Nah, tadi Ibu Syarifah bilang ada beberapa kultur atau budaya yang mungkin sudah menjadi mindset ya para kaum ibu, di mana mungkin ketika setelah melahirkan ada beberapa pantang larang yang dilakukan, sementara untuk asupan gizi menyusui, seorang ibu itu kan harus banyak mengkonsumsi makanan yang mungkin dianggap mereka dilarang atau pantang. Nah, ini kan suatu informasi yang mungkin sedikit bertentangan dengan keyakinan dan kultur yang biasa mereka jalani. Itu seperti apa menyadarkan pola pikir atau kembalikan pola pikir hal yang baik agar stunting ini bisa dicegah? Gitu, gini Kak Yuspianti ya. Jadi saya sebagai bidan itu juga menjadi pendamping bagi ibu bersalin tadi gitu. Jadi kan kita kan ada kunjungan rumah juga gitu kan, setelah melahirkan kita ada kunjungan rumahnya gitu. Jadi kita pantau di situ, kita lihat apa yang ibunya makan gitu, kita lihat apakah ASInya cukup untuk bayinya gitu kan. Jadi kita bisa melihat apa yang dimakan. Misalnya memang betul kata Ibu Syarifah tadi, budaya itu, adat istiadat itu susah untuk dirubah Kak gitu. Jadi
caranya kita perlihatkan, oh ASI tidak cukup Bu gitu, ibu makan apa gitu, kita lihat apa yang dimakan gitu. Misal yang dimakan tuh hanya nasi dan ikan saja, tidak ada sayur gitu. Nanti dia, iya ASI saya cuma sedikit. Nah kita kasih edukasi di situ bahwa mengkonsumsi sayur itu bukan hal yang buruk untuk ibu yang masa nifas gitu, itu malahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibunya juga, untuk memperlancarkan ASI ibunya juga gitu. Jadi cara saya melakukan pendekatan kepada masyarakat itu seperti itu Kak Yusmanti. Jadi bukan dengan kita orang tidak mau mendengar apa yang kita sampaikan, kita langsung tidak mau memberitahu lagi gitu, tapi kita harus terus semangat terus memberikan informasi tentang kesehatan gitu. Iya, untuk pendengar kami juga nantikan di 0852 65 75 5141, di 0852 65 75 5141. Iya, Bu Syarifah, ini kan masa pandemi coronavirus ya Bu ya, dimana kita tahu mungkin dari tingkat ekonomi juga sangat berpengaruh ya. Nah, ketika program stunting ini menjadi satu hal yang digesa oleh pemerintah daerah, apakah juga sudah mensurvei nih bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat, bagaimana nih ketahanan pangan di daerah? Karena tidak bisa dipungkiri, untuk mencegah ini bukan hanya cukup edukasi, tapi juga harus memahami nilai gizi yang tepat bagi keluarga. Baiklah, mungkin ya perlu kita pemahaman dari kita juga bahwa stunting ini juga bukan dari hanya satu poin aja yang itu kan asupan gizinya. Mungkin stunting ini bisa terjadi dari kelas atas sampai ke bawah ya. Jadi tidak mestinya orang yang kemampuan yang ekonominya di bawah saja stunting ini. Tadi yang seperti saya katakan tadi kan, yaitu yang kami tekankan terutama pola asuhnya tadi, perilakunya, merubah mindsetnya masyarakat tadi, yang enggan memeriksakan kehamilannya, enggan menyusui anak, terutama pada ibu-ibu yang bekerja ya, ibu-ibu yang menitipkan anaknya, bagaimana dia tadi menitipkan anaknya pada orang tuanya atau neneknya diajar enggak cara memberi makanan pada bayi, cara memberi ASI ya. Jangan-jangan neneknya nanti anaknya belum makan, belum waktunya makan sudah dikasih makan ya, itu juga tidak baik. Untuk sebenarnya kalau gizi itu ya, gizi yang cukup itu enggak mahal-mahal Bu. Apa yang ada di sekitar kita pekarangan, yang penting cukup dengan gizi seimbang tadi. Sayur misal kita bisa di perkarangan kita kan bisa ada misalnya daun ubi, apalagi di desa-desa kan banyak lahan yang bisa kita untuk bercocok tanam. Kemudian buah apa yang ada di kita, misal di kita di Natuna ini musim pisang, sekarang sedang musim semangka, ya semangka, nggak perlu buah yang apel, anggur, itu kan mahal, yang itu kan jarang didapat. Kemudian itu yang penting ikan ya, ikan kita alhamdulillah ya, Natuna adalah penghasil ikan yang tinggi, yang besar itu. Yang penting tadi pola makannya tadi saya bilang gizi berimbang, gizi seimbang yang itu. Jadi untuk mengukur ke itu cukup itulah gizinya aja yang kita itu pantaunya. Kami lebih menekankan kepada perilakunya aja. Nah, untuk keseharian terkait gizi yang seimbang namun sederhana itu seperti apa sih Pak Bu sebenarnya? Gizi yang seimbang ini cukup itu kita makan sehari-hari itu sebenarnya di rumah kan ada tentu nasi ya, sumber karbohidrat, nasi atau sagu, ubi atau itu kan jagung, itu ada sumber karbohidrat. Kemudian ikan adalah sumber protein, kacang-kacangan sumber protein juga dari nabati kan. Kalau ikan, daging, telur dari hewani. Kemudian sayur, vitaminnya kita dapat dari sayur dan buah. Air itu aja Bu. Mungkin satu piring itu ada nasinya, ada lauknya, kemudian ada sayurnya, itu aja, ada buah. Itu aja yang namanya gizi seimbang. Mungkin tidak menjadi kendala ya Bu ya, iya, bagi keluarga yang menengah ke atas, tapi ini juga menjadi satu PR nih bagi pemerintah untuk memperhatikan ya keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Iya, kita beri sejenak pendengar, kita akan dengarkan dulu satu nomor lagu berikut, nantinya ada beberapa pertanyaan juga yang akan kita lontarkan terkait tadi, salah satunya kasus menikah di usia muda yang ternyata punya dampak yang buruk juga terhadap stunting bagi anak yang
lahirkan. Namun tetap bersama kami di acara Kopi Pagi. Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet sentuhan wajah yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.
bersama Kopi Pagi, Kancah Opini Pagi Hari, Radio Republik Indonesia, Ranai. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, masih bersama di acara Kopi Pagi, Kancah Opini Pagi Hari. Dan kita masih menantikan Anda yang ingin bersama di 0852 65 75 5141, di 0852 65 75 5141. Ya, kita ke Dr. Fahri. Ya, kita ingin tahu nih, saat ini bagaimana program keluarga berencana di daerah, cukup sukseskah pelaksanaannya, dokter? Ya, untuk program keluarga berencana di Natuna ini lumayan meningkatlah dari tahun ke tahun, meskipun untuk target kita masih jauh dari angka nasional ya. Angka TFR kita total fertility rate itu masih di angka 3,03. Itu artinya secara umum nih rata-rata jumlah anak itu 3 orang dalam satu keluarga gitu ya. Secara umumnya seperti itu. Targetnya secara nasional itu adalah 2,1, itu target idealnya. Di Kepri sendiri sudah di bawah target nasional, tapi kita Natuna masih terlalu jauh. Kemudian angka unmet need juga, jumlah yang tidak ikut program KB itu masih tinggi juga di Natuna. Makanya melalui kegiatan yang didukung oleh pemerintah pusat dari anggaran DAK non fisik maupun DAK fisik, itu memang kita melaksanakan program KB ini secara serentak di seluruh kecamatan. Kemudian untuk karena KB ini bukan hanya pasangan usia subur ya, termasuk juga untuk remaja. Jadi memang kita di remaja juga ada program namanya generasi berencana. Nah, itu untuk tiap sekolah di Natuna itu sudah terbentuk PIK-R di setiap SMA dan SMP, Pusat Informasi Konseling Remaja, yang tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada sesama remaja. Maka di PIK-R ini ada namanya pendidik sebaya maupun konselor sebaya yang memberikan pemahaman kepada sesama remaja untuk meningkatkan kualitas dari remaja itu dan mencegah terjadinya pernikahan dini, kemudian seks bebas atau pergaulan bebas maupun kenakalan remaja lainnya. Demikian. Ya, tadi Bapak sampaikan cukup tinggi ya angka pernikahan dini di daerah. Itu faktornya, penyebabnya apa sebenarnya, Pak? Sebagian besar memang adalah musibah, Bu. Sebagian besar pernikahan dini itu terjadi karena adanya musibah ya, adanya kecelakaan, adanya hamil di luar nikah ya, yang menimpa anak sekolah gitu ya, anak-anak SMA, bahkan ada juga yang masih tingkat SMP sudah mengalami hamil di luar nikah. Apalagi masa pandemi ini dari angka pernikahan dini malah meningkat juga ya, karena mungkin sekolah tidak masuk anak-anak lewat daring, makanya anak sekolah ini banyak mungkin bergaulnya di luar gitu ya, sehingga angka ininya juga secara nasional, angka pergaulannya agak meningkat secara nasional. Nah, dikorelasikan tadi bahwasanya ada yang bisa menjadi dampak ya kalau menikah di usia yang tidak tepat, kemudian mengandung, atau juga anaknya nih akan cenderung gitu mudah gitu mengalami beberapa hal yang salah satunya tadi stunting begitu ya, Pak ya. Nah, mencegahnya bagaimana begitu sebaiknya? Ya, makanya program PIK-R ini memberikan edukasi kepada sesama. Bapak bisa ditahan bentar, ada yang coba bergabung. Oh ya, silakan. Halo, selamat pagi. Dah terputus, Pak. Baik, kita masih tunggu. Silakan yang ingin bersama di 0852 65 75 5141. Nah, tapi kan tetap harus dibenahi ya, Pak. Ibu yang mengandung di usia dini, nah tetap harus dicegah supaya anaknya tidak stunting. Nah, tadi bagaimana nih upaya dari dinas atau pemerintah nih agar ini juga bisa dilakukan pada ibu-ibu yang hamil di usia dini? Ya, kita tetap memberikan edukasi karena edukasi 1000 hari pertama kehidupan diberikan memang kepada seluruh keluarga HPK
keluarga 1000 HPK artinya keluarga yang di dalamnya ada ibu hamil dan mempunyai anak 2 tahun ke bawah. Ya, itu tetap dilaksanakan pembinaan-pembinaan di desa-desa, terutama di lokus stunting. Di tahun ini ada 31 kelurahan desa yang masuk lokus stunting dari 76 kelurahan desa yang ada di Natuna, 77 ya. Jadi kita laksanakan edukasi dari kelurahan dan desa dan mengumpulkan memang sasaran langsung Bu, yang termasuk ibu hamil maupun keluarga yang memiliki baduta. Batuta. Baduta itu bayi di bawah umur 2 tahun ke bawah ya gitu. Bayi umur 2 tahun ke bawah. Jadi pemberian edukasi itu juga diselingi dengan permainan-permainan games untuk ibu-ibu berupa permainan ular tangga. Jadi ada namanya BKB Kids Stunting ya. Itu diberikan pemahaman secara tidak langsung juga melalui permainan ular tangga, bagaimana sih pola asuh yang benar dan bagaimana mencukupi gizi seimbang itu kepada keluarga. Karena memang kita melihat tantangan dari memberikan gizi yang seimbang ini kepada keluarga ini cukup tinggi Bu ya. Apalagi terutama ibu hamil nih. Pada usia-usia awal kehamilan itu biasanya ada mual muntah ya. Padahal di situ di 3 bulan pertama itu terbentuknya organ secara sempurna. Ya, 3 bulan ke atas itu udah maksimal pembentukan organ tubuh pada bayi itu janin itu 3 bulan pertama. Nah, malah di 3 bulan ini kadang-kadang tantangannya adalah ada masa-masa mual-mual gitu ya, masa ngidam gitu ya. Kemudian tantangan berikutnya itu di trimester ketiga ibu hamil. Itu anaknya sudah cukup besar dan kadang saluran pencernaan ibu itu mengecil. Jadi jumlah makannya nggak bisa. Yang tidak hamil. Nah, ini perlu lebih sering makan dengan komposisi gizi yang seimbang. Karena di situ juga masih dalam penyempurnaan pembentukan organ-organ pada bayi. Kemudian tantangan selanjutnya setelah melahirkan, yang menyusui itu. Kadang ada beberapa ibu yang memang air susunya kurang karena mungkin kurang disiapkan. Makanya untuk persiapan menyusui memang dari hamil. Itu mendapatkan gizi seimbang seperti kata Bu Kabit tadi, kacang-kacangan, ikan-ikan dan lain-lain itu protein cukup tinggi, diperlukan tinggi untuk sebagai bahan dasar, bahan baku untuk pembentukan ASI. Iya, baik, kita ke Bidan Rami Ulfa. Nah, sejauh ini dari yang Rami amati begitu ya, dari program ini ada tidak dilihat gitu perkembangan dari anak di desa yang menjadi tugas Rami ini mengalami stunting? Ya, terima kasih Kak Supanti ya. Jadi tahun 2019 di Desa Kelangga itu tidak ada stunting, tidak ada anak yang pendek tadi ya, tidak ada. Tadi pas di 2020 ada datanya 7 orang gitu. Jadi saya pun bertanya juga kepada program gizi gitu kan. Jadi saya takutnya gini. Takutnya kita yang bekerja yang mengukur itu kan kader. Kader ini kan bukan dari kita dari tenaga medis gitu ya, tapi dari masyarakat di daerah itu gitu. Jadi dari segi pengukurannya saya takutnya salah gitu. Bisa jadi pas pengukuran tinggi badannya itu posisi anak itu berdirinya tidak benar gitu. Biasanya kakinya agak tekuk sedikit gitu kan. Itu bisa mempengaruhi gitu. Dimasukkan di aplikasi ya Bu Syarifah ya, itu bisa mempengaruhi. Berarti tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya gitu. Tapi sejauh ini saya pun melibatkan kepala desanya juga saya dan alhamdulillah Desa Kelanga menganggarkan untuk masa stunting ini luar biasa sekali supportnya gitu. Jadi setiap posyandu itu memang kita ada makanan tambahan setiap bulan, itu memang dipantau terus sama kadesnya pun melihat ada nggak diberi makanan tambahan gitu untuk bayi balitanya gitu, dan untuk ibu hamilnya juga gitu. Jadi memang kata Dr. Fahri memang usia yang menentukan stunting itu memang dari kita merencanakan kehamilan gitu. Jadi dari awal kita menikah, kita merencanakan untuk punya keturunan, kita harus persiapkan diri kita gitu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita hamil gitu. Kita harus
rajin untuk periksa diri kita ke tenaga kesehatan gitu. Jangan kita tidak mau memeriksa diri kita gitu, takut kena hal-hal yang tidak mitos-mitosnya tadi gitu ya. Jadi saya di desa itu untuk masalah stunting ini Kak ya, itu saya ada juga yang masyarakat sedikit ini kepada saya gitu, kenapa kok anak saya stunting, dibilang stunting gitu. Jadi cara saya tidak mengatakan itu stunting, bukan hal yang buruk, tetapi kita mengatakan lagi, Bu ini anaknya bukan apa ya Bu ya, tapi agak pendek sedikit gitu. Nanti Ibu makanya setiap bulan itu harus ke posyandu, diukur lagi tinggi badannya gitu, nanti dipantau terus tumbuh kembang anaknya gitu, makanannya seperti apa gitu, Ibu harus perhatikan lagi gitu. Iya, tadi kita ketahui dari Bidan Rahmi ada beberapa anak yang mengalami stunting ya Bu Syarifah. Ini mungkin juga bisa menjadi satu data juga di Dinas Kesehatan ya Bu ya. Nah, untuk Desa Kelanga yang mungkin tidak terlalu jauh dari pusat kota kabupaten, sudah ada yang bergabung sepertinya. Kita sapa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bang Herman di Kelanga nih Kak Yus. Iya, dengan Bang Herman di Kelanga. Baik, silakan Bang Herman pertanyaannya. Kebetulan ada salah satu warga saya di situ jadi narasumber ya Kak Yus ya. Baik. Saya pertama ke Ibu, pertanyaan buat Ibu Syarifah tadi. Iya. Ini tentang mitos-mitos kata beliau tadi. Ini pertanyaan saya, ini agak susah untuk menghilangkan Ibu. Soalnya budaya orang kampung dulu, kalau bahasa kampung kami ini sedang lagi pihak kata kampung kami, itu memang ada pantang larang, itu sangat susah untuk menghilangkan Bu. Dan yang kedua saya mau ke Bidan Rahmi, ini kebetulan saya warga Kelanga juga, kalau bisa ya Bu Bidan ya, ini ada nomor khusus untuk masyarakat, untuk keluhan masyarakat. Soalnya kalau lagi ibu hamil takut ada sakit mendadak tengah-tengah malam, ini kan susah mau cari Pak Ibu Rahmi ini kemana. Tinggal ada nomor yang khusus untuk bisa dihubungi Bu. Tolong ini warga saya gini-gini ini di tempat ini langsung datang. Nomor layanan. Itu aja lah saran dari saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini sebenarnya bidan desanya cuma satu ya Bu Rahmi ya. Yang dikhawatirkan nih laporannya ada 2-3 yang harus dicek atau juga ditangani. Ini kan juga jadi dilema ya Bu ya. Kita ke Bu Syarifah dulu nih. Bagaimana Bu? Ini kan satu hal yang sudah dikatakan tadi ya, membudaya dan juga mungkin mindset. Jadi satu hal yang dipercaya. Ini butuh proses sepertinya Bu ya. Tapi adakah trik atau juga hal yang harusnya dilakukan gini? Terima kasih Pak Herman, luar biasa pertanyaannya. Ya inilah yang kendalanya kita lapangan kan, itulah cuma kita tak henti-hentinya memberi informasi yang itu bahwa itu makanan hanya ikan itu boleh ikan tuh bagus dimakan, tapi jangan ikan yang udah disalai sampai 1 bulan. Biasa kan di kampung-kampung itu kan juga dulu saya juga mungkin orang tua saya juga berpengalaman seperti itu kan, ikannya sebelum melahirkan 1 bulan sebelum melahirkan udah disalai, itu kan kandungannya nggak ada gizi lagi, tinggalnya asin aja, jadi manfaatnya tidak ada. Jadi kita mungkin tugas kami sebagai dinas kesehatan, terutama bidan-bidan di desa, itulah yang peran kami untuk merubah pelan-pelan lah, merubah perilaku yang dulu itu kan, bukan itu kan, ini memang ada bagusnya makanan-makanan yang orang tua kita kasih dulu kan, seperti makannya tidak berlemak, tidak mengandung minyak, itu memang bagus. Tapi yang ikan salai itu yang jangan berbulan-bulan, misalnya salainya hari ini untuk makan ya hari ini juga, jangan sampai bulan-bulan. Sebenarnya bagus, tidak mengandung minyak, beda apa, itu bagus juga. Yang itu kan yang tanpa digoreng, kan nggak boleh digoreng kalau orang-orang kita dulu ya, nggak boleh digoreng. Jadi kita pelan-pelan. Nah, itulah tugas kami dari kesehatan, tak henti-henti memberikan informasi bahwa ibu hamil itu harus makan yang bergizi, ibu melahirkan harus makan yang bergizi, dan anak harus bergizi. Itu kemudian juga kami menekankan juga ya, stunting itu ya kita ketahui kan dampaknya memang
lebih luas. Dampaknya jangka pendek mungkin hanya tinggi badan aja, tapi ke depan nanti kalau dia udah sekolah besar, anak kita udah kuliah ya, ternyata dia mau kena tinggi badannya tidak maksimal, dia mau masuk pekerjaan dia akan terhambat. Dampaknya pada keluarga udah sekolahnya tinggi-tinggi, udah menghabiskan biaya, tapi mencari kerjanya tidak susah ya karena terkendala dengan tinggi badan tadi. Cuma PNS ya belum mengukur tinggi badan, tapi ketika kita kerja di swasta ya diutamakan tinggi badan dulu. Kemudian dampak nasionalnya tadi terjadinya pengangguran yang lebih tinggi. Jadi beban bagi negara kita itu untuk berkembang untuk menjadi negara maju. Iya, Bidan Rahmi tadi katanya perlu layanan call center atau pelayanan via telepon nih pasien-pasien dan warga di sana. Iya, terima kasih Bapak Herman ya. Memang luar biasa sekali saya bilang tadi. Masyarakat Desa Kelanga itu memang luar biasa sekali gitu, antusiasnya itu masalah kesehatan itu luar biasa, mulai dari kadesnya, ya aparat desa itu, sampai masyarakatnya memang iya. Jadi saya itu gimana ya seperti saya ini sebagai bidan desa, sebenarnya wewenang saya sebagai bidan, seharusnya saya itu menangani yang normal-normal saja, ya. Jadi di situ saya sebagai bidan desa dituntut untuk menjadi bidan, iya, menjadi dokter juga harus iya. Gitu di desa itu gitu. Jadi diminta untuk telepon, misal satu orang di sini sakit, yang di atas satu juga sakit. Jadi saya nggak bisa, saya harus pergi pantau yang lebih parah dulu gitu. Jadi saya bisa juga membagi waktu saya dalam pekerjaan saya juga di Puskesmas, saya juga punya tanggung jawab gitu kan, punya program yang harus saya jalankan gitu. Seperti itu Kak Ispenti. Iya, tapi sebagian juga ada yang memiliki nomor telepon yang bisa ada hampir semua masyarakat Desa Kelanga punya nomor telepon saya. Itu aktif nih, kalau semua bidan seperti ini saya rasa aman nih masyarakat untuk mengadu kesehatannya. Nah, Bidan Rahmi di Desa Kelanga Bu, bagaimana nih desa-desa dan juga daerah terpantau yang cukup jauh? Kita tahu daerah kita kan daerah kepulauan ya Bu ya. Jangan-jangan bidannya nggak ada di tempat nih waktu masyarakat membutuhkan pelayanannya. Apalagi nih mencegah stunting. Nah itu terpantau tidak Bu pelayanan dari petugas medis yang menjangkau hingga ke pelosok desa? Terima kasih. Alhamdulillah untuk tenaga kesehatan kita udah menyebar semua di desa-desa. Kalau tidak ada bidan mungkin perawatnya ada di situ. Kalaupun ada, kalau di Kenanga cuma bidan aja ya, bidan desa. Tapi ada di desa-desa ada 2 bidan dan perawat. Ketiga bidannya berhalangan, perawatnya ada. Dan untuk mencegah stunting itu kita memantaunya lewat posyandu. Posyandu kan tiap bulan kita ada, memantaukan dari tumbuh kembangnya di posyandu. Dipantau tidak Bu? Petugasnya nih, jangan-jangan malah dua-duanya yang berangkat kan, jadi harus diawasi dan juga diamati kan, iya, bagaimana dia menjalankan tugas di sana. Dipantau juga, kami berpesan kepada mungkin kepala desa ya, kalau petugasnya tidak ada segera lapor ke dinas kesehatan bahwa tidak ada petugas. Gitu. Dan kasih sanksi kan, tiap kepala desa itu ada menandatangani bahwa kesedia itu untuk supaya insentif yang bidan di desa, bapaknya di desa dibayar harus ada tanda tangan dari kepala desa gitu. Jadi kepala desa dia mati itu petugas medisnya. Kalau enggak sesuai tidak menjalankan tugas ya silakan laporkan ke dinas kesehatan begitu Pak ya, Bu ya. Ya kita ke Dokter Fahri. Ini bicara tentang stunting, ini kan terkait pertumbuhan perkembangan anak. Kita tahu orang Asia ini kan cilik-cilik Pak, atau kecil-kecil nih. Jadi bagaimana nih? Tetap bisa diupayakan walaupun ayah ibunya kecil tubuhnya begitu, anak-anaknya bisa tinggi begitu, padahal gennya kan kecil-kecil Pak. Jadi bagaimana Pak? Iya, jadi menurut penelitian ahli nih ya di kesehatan memang gen itu juga memang ada pengaruh, cuman tidak besar, sekitar 20%. Jadi gizi dan pola hidup itu cukup memberi peran besar untuk pencegahan stunting. Jadi stunting ini sebenarnya adalah kondisi yang mencerminkan pertumbuhan organ tubuh yang ada dalam tubuh. Jadi pada saat hamil, ibu hamil dan pertumbuhan janin pada saat hamil, kemudian pada saat usia baduta tuh ya, bayi di bawah 2 tahun, itu pertumbuhannya itu
sangat tergantung dengan gizi ya, gizi yang didapatkan oleh ibunya maupun juga pada saat dia lahir gitu. Jadi pada saat organ-organ terbentuk, misalnya jantung nih, jantung itu dibentuk pada saat terjadi konsepsi sampai umur 4 minggu. 4 minggu itu tuh jantung sudah berfungsi, ibu bidan sudah bisa mendengar dengan alatnya bunyi detak jantung. Nah ini makin lama itu sampai umur 3 bulan di usia kehamilan, jantung itu terbentuk sempurna dan berfungsi secara sempurna. Makanya dibutuhkan gizi yang cukup pada usia itu. Seandainya gizi yang tidak dipenuhi pada usia 3 bulan pertama ini, jantungnya tidak akan terbentuk secara sempurna. Dan ini tidak bisa diulang lagi, Bu, tidak bisa dikejar lagi. Masa-masa pembentukan organ tubuh ini tidak bisa dikejar lagi, tidak bisa balik belakang lagi, nggak bisa. Jadi nanti pada saat dia dewasa, itu yang akan menjadi masalah nanti, yang harusnya penyakit, namanya penyakit degeneratif ya, penyakit yang disebabkan karena usia tua, ini sudah dialami pada saat sebelum usia tua, karena memang pada saat pembentukannya itu tidak sempurna gizinya, bahan baku yang ada di dalam tubuh itu tidak ada, tidak tersedia, sehingga jantungnya tidak terbentuk secara sempurna. Makanya kenapa gizi ini penting di 1000 hari pertama kehidupan, karena memang setelah 1000 hari pertama kehidupan, pembentukan organ dan pembentukan fungsi organ itu sebenarnya sudah mulai menurun gitu ya. Makanya yang kita dapat lihat, Bu, pembentukan organ itu adalah tinggi badan. Karena kita nggak bisa melihat jantung, nggak bisa melihat paru, tapi pembentukan tulang lah yang kita bisa nilai. Jadi inilah yang mencerminkan sebenarnya kesempurnaan pembentukan organ-organ yang ada dalam tubuh. Makanya ketika tinggi badan itu rendah pada saat umur balita, berarti kemungkinan besar pembentukan organ-organ tubuhnya di dalam, mulai dari otak, mulai dari jantung, paru-paru, organ-organ vital dan organ-organ yang lainnya, itu kemungkinan tidak terbentuk secara sempurna. Makanya kalau pembentukan organnya tidak sempurna, fungsinya juga tidak sempurna, kemungkinan akan terjadi penyakit-penyakit dan daya tahan tubuhnya juga mudah untuk terkena penyakit gitu. Terima kasih, Bu. Ya. Tidak terasa hampir 1 jam kebersamaan kita pagi ini di acara Kopi Pagi Kancah Opini Pagi Hari, dan sebelum mengakhiri perbincangan kita pagi ini, silahkan memberikan closing statement kita dari Bidan Rahmi. Baik, terima kasih Kak Yuspianti. Sebagai bidan desa, saya hanya berpesan kepada seluruh masyarakat Natuna, bagi yang ibu-ibu hamil, bukan hanya untuk desa Kelangan saja. Ibu hamil, ayo periksa kehamilannya ya, minimal itu 6 kali dalam selama kehamilan ya. Terus melahirlah di fasilitas kesehatan yang dibantu oleh tenaga medis, bukan dukun lagi. Boleh dinampingi dukun, tapi harus ada tenaga medisnya yang membantu. Berikan ASI pada anak ibu ya, jangan diberikan susu yang lain dulu ya. 0 sampai 6 bulan itu harus ASI saja, tidak boleh air putih, tidak boleh airnya apa-apa, tidak boleh madu ataupun tidak boleh ya. Setelah 6 bulan berilah makanan tambahan untuk anak ibu-ibu sampai usia untuk usia 2 tahun ya. Makanannya harus sesuai dengan gizinya. Tanyakan kepada ahli gizi juga. Boleh bertanya juga kepada bidan akan berkonsultasi kepada bagian gizi, menanyakan apa yang harus diberikan ya. Terus untuk ibu-ibu yang hamil harus menjaga personal hygiene-nya, kebersihan diri, menggunakan air yang bersih ya, mandi gitu. Seperti itu, Kak. Baik, kita ke Dr. Fahri. Ya, stunting ini mungkin masalah yang tidak kelihatan ya. Orang yang stunting itu kelihatannya sehat, cuman masa depannya itu yang akan sangat kesulitan nanti bersaing di dunia pendidikan, karena kecerdasannya mungkin akan lebih rendah daripada seusianya. Kemudian juga dari tinggi badan dan kesehatan, daya tahan tubuh juga akan sulit untuk bersaing di masa depan. Makanya untuk pencegahan stunting ini memang dimulai dari ibu hamil 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan anak berusia 2 tahun, itu betul-betul perlu dikejar gizinya ya. Usaha yang dibutuhkan oleh orang tua itu memang cukup tinggi. Kedua orang tua ya, bukan cuma ibu, bapaknya juga harus saling mengingatkan, saling mendukung, karena anak-anak itu butuh dukungan waktu saat makan, bukan butuh bentakan, butuh kemarahan. Karena kalau anak-anak itu mendapatkan pola asuh yang baik,
mendapatkan kenyamanan pada saat dia makan dan mendapat dukungan terus-menerus dari orang tuanya, dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Baik, Bu Sarifah. Terima kasih. Mungkin statement dari saya mungkin ya, cegah stunting sejak dini. Ya, yaitu stunting itu bukan hal yang memalukan ya. Stunting itu bisa dicegah yaitu dari dini, yaitu dari remaja putri. Ketika remaja putri kita persiapkan untuk nanti dia menikah setelah cukup umur, remaja putri disiapkan untuk melahirkan, nanti kan setelah dia menikah melahirkan dengan cukup ya, sudah cukup umur, kemudian ibu hamilnya dipantau tiap kehamilannya, dan kemudian untuk anak setelah lahir mungkin dipantau setiap bulannya di posyandu untuk memantau tumbuh kembangnya. Kemudian stunting itu bisa kita cegah ya ibu-ibu ya, bapak-bapak semua, karena tidak usah memalukan. Anak stunting ini dia adalah akibatnya tadi dari gizi kronis ya, kekurangannya. Stunting itu komplit sekali. Mungkin tadi kita hanya membicarakan gizi, tapi dampaknya juga dari lingkungan juga bisa berpengaruh ya, lebih besar. Dari sekarang mungkin kita menghimbaukan untuk menjaga kebersihan diri, untuk melaksanakan PHBS, untuk salah satu pencegahan stunting. Terima kasih. Iya, pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun berada, sampai di sini saya sudah kebersamaan kita pagi ini di acara Kopi Pagi, Kancah Opini Pagi Hari. Dan terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir pagi ini bersama kita dengan topik cegah stunting menuju Natuna Sehat. Semoga dengan mendengarkannya kita lebih mengerti bahwasanya perlu kesadaran kita bersama untuk mewujudkan hal ini bagi sumber daya manusia Indonesia ke depan agar mampu bersaing, memiliki kualitas yang baik dan mampu berkancah di dunia nasional hingga internasional karena memiliki suatu IQ dan juga pertumbuhan yang baik. Saya Yuspianti pamit undur diri, dan juga penanggung jawab acara Kepala Stasiun LPP RRI Ranai Joni Iskandar Baso dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Raja Darmika. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa laksanakan protokol kesehatan. Terima kasih telah mendengarkan Kopi Pagi hari ini. Nantikan Kopi Pagi edisi selanjutnya. Sampai jumpa.